Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 kelas Informatika 18D yang beranggotakan Arif Herianto Aji Pratama, Rizky Alfian Nugraha, saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan, dan Fajar Maulana. Kami akan menjelaskan tentang sistem informasi perpustakaan. Adapun latar belakang dari sistem informasi kami yaitu perpustakaan memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha dan upaya sivitas akademik pada suatu universitas. Dalam lingkup perpustakaan, teknologi informasi berperan penting dalam menciptakan suatu proses otomatisasi terhadap akses informasi, akurasi, kecepatan, dan kelengkapan suatu sistem yang terintegrasi sehingga proses transaksi yang terjadi akan menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka dibuatlah sistem informasi perpustakaan yang terkomputerisasi. Pada suatu universitas, dengan fitur-fitur yang dibutuhkan, diharapkan dapat memberikan kemudahan terhadap pengguna, khususnya petugas perpustakaan, dalam pengolahan data transaksi yang terjadi. Adapun landasan teorinya yaitu sistem informasi menurut Robert A. Leith dalam bukunya Profesor Jogianto HM, bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang ditentukan. Adapun metode dari sistem informasi kami yaitu menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle. Sangatlah membantu dalam pembuatan suatu sistem informasi yang baik untuk mengubah suatu sistem yang telah ada dan telah dijalankan dalam sebuah badan usaha tidaklah mudah. Apabila sistem yang telah ada dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Adapun tahapan pengembangan sistem kami yaitu A. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. B. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. C. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi. D. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. E. Menentukan perangkat keras dan perangkat lunak. F. Merancang sistem informasi baru. G. Membangun sistem informasi baru. H. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. I. Memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan. Adapun software dan hardware yang kami gunakan yaitu jenis perangkat lunak atau software yang digunakan yaitu Visual Studio 2010, Microsoft Access, Asta, dan Draw Express. Sedangkan jenis perangkat keras atau hardware yang digunakan yaitu laptop, mouse, keyboard, dan handphone. Berikut pembahasannya. Sistem informasi perpustakaan ini memiliki dua menu yaitu login dan menu utama. Pada menu login, kita cukup mengetikkan username dan password yang sesuai. Sedangkan pada menu utama terdapat pilihan submenu seperti bagian buku, rak, kategori, peminjam, peminjaman, dan pengembalian buku yang tersedia pada sistem sehingga dapat mempermudah pengelolaan data pada perpustakaan. Adapun tahapan analisisnya yaitu A. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang dapat ditangani oleh sistem. B. Brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. C.
mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan pada kasus tersebut. D. Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. E. Mendefinisikan kebutuhan sistem. Adapun hasil dari analisis kami yaitu dalam pembuatan sistem software perpustakaan ini memerlukan laman login agar user dapat mengakses laman berikutnya. Pada laman berikutnya perlu dicantumkan data peminjam dan data buku yang dipinjam, yang selanjutnya sistem akan otomatis mengolah data, yang akhirnya menjadikan data tersebut sebagai acuan untuk mempermudah petugas dalam mengolah data apabila peminjam akan mengembalikan buku yang dipinjam sebelumnya. Berikut desainnya. Berikut saya Rizky Alvenograha akan menjelaskan desain tentang sistem perpustakaan. Tabel kelas diagram berikut adalah contohnya. ERD. Login terdapat username dan password. Member terdapat ID anggota, nama anggota, NIM, alamat, telepon. Dapat meminjam satu atau lebih buku. Buku terdapat kode buku, judul buku, kategori buku, rak buku, stok buku. Meminjamkan satu atau lebih buku. Borrowing atau peminjam. Nomor peminjam, tanggal peminjam, kode buku, judul buku, ID anggota, nama anggota. Dipinjamkan. Pengembalian. Terdapat nomor pinjam, tanggal kembali, kode buku, judul buku, ID anggota, dan nama anggota. Kelas diagram. Ada login, petugas, buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Use case diagram. Petugas melakukan login, kemudian mengelola data anggota, kelola data pinjaman, dan kelola data pengembalian. Use case login. Anggota melakukan pendaftaran dan login. Petugas login dan melihat daftar. Use case data anggota. Petugas melakukan menambah data anggota, mengedit data anggota, menghapus data anggota, dan melihat anggota. Use case data peminjaman. Anggota melakukan pencarian buku dan petugas dan anggota melakukan transaksi peminjaman. Kemudian melakukan memanipulasi data peminjaman. Petugas dan anggota melakukan transaksi peminjaman dan memproses pengembalian. Kemudian petugas memanipulasi data pengembalian. Activity diagram login. Pertama, membuka aplikasi dan menampilkan halaman login. Lalu memasukkan username dan password, mengecek kelengkapan data, login berhasil, dan memasuki halaman utama. Activity diagram data anggota dan buku. Petugas melakukan login dan ke menu utama, ke data anggota, menginput data anggota, menyimpan data anggota, batal. Jika simpan data anggota disimpan database. Data buku. Menginput data buku, menyimpan data buku, simpan data buku disimpan di database. Activity diagram peminjaman. Petugas membuka data peminjaman, menginput data peminjaman, menyimpan data peminjaman, data disimpan di database, dan data disimpan. Activity diagram pengembalian. Petugas melakukan data pengembalian, menginput data pengembalian, simpan, dan data disimpan. Sequence diagram login. User memasukkan username dan password, membuka koneksi, menerima data, menutup koneksi, tutup koneksi login, dan kembali. Sequence diagram data anggota.
Petugas menginput data anggota, memverifikasi data anggota, simpan data anggota, database, data anggota berhasil disimpan. Sequence diagram data buku. Petugas input data buku, memverifikasi data buku, simpan data buku, database, pesan data buku berhasil disimpan. Petugas menginput data buku yang dipinjam, menampilkan data buku, input peminjam buku, memverifikasi data buku dan peminjam. Simpan data, database, pesan buku dan peminjam berhasil disimpan. Petugas input data buku yang dipinjam, input tanggal pengembalian, simpan data, database, menampilkan tanggal pengembalian. Database perpustakaan. Tabel login, username, password, nama, tabel peminjam, kode peminjam, KTP, nama peminjam, alamat, telepon. Tabel peminjam, peminjaman, kode buku, kode peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, tabel buku, kode buku, judul buku, kategori, rak, stok, foto, tabel kategori, tabel rak. Berikut tampilan sistemnya. Selanjutnya, saya Fajar Maulana akan menjelaskan tampilan sistemnya. Pada tampilan login, terdapat kolom user, kolom password, dan button login dan button cancel. Pada tampilan menu utama, terdapat button buku, button rak, button kategori, button peminjaman, button peminjam, button pengembalian, dan terdapat juga jam dan tanggal di waktu tersebut. Pada tampilan menu rak terdapat kolom rak, tabel rak, dan button simpan, button ubah, button hapus, button batal, dan button tutup. Pada tampilan menu buku terdapat kolom buku, kolom judul buku, kolom kategori, kolom rak, dan kolom stok. Terdapat tabel rak, tabel kode buku, tabel judul buku, dan tabel kategori, dan button simpan, button ubah, button hapus, button batal, dan tutup. Pada tampilan menu kategori terdapat kolom kategori, tabel kategori, dan button simpan, button ubah, button hapus, dan batal dan tutup. Pada tampilan menu peminjam terdapat kolom peminjam, kolom nomor KTP, kolom nama peminjam, kolom alamat, dan kolom telepon. Dan terdapat tabel kode peminjam, nomor KTP, kolom nama peminjam, dan alamat. Dan button simpan, button ubah, button hapus, button batal, dan tutup. Pada tampilan menu data peminjam terdapat kolom nomor peminjam, kolom tabel judul buku, tabel nama peminjam, tabel tanggal peminjam, tanggal kembali, dan lama peminjam. Dan button transaksi peminjam, button ubah, button hapus, button batal, dan button tutup. Pada tampilan menu pengembalian buku terdapat kolom nomor peminjam, kolom kode peminjam, kolom nomor KTP, kolom nama peminjam, kolom alamat, kolom telepon, kolom kode buku, kolom judul buku, kolom tanggal peminjam, kolom tanggal harus kembali, kolom tanggal pengembalian, kolom telat pengembalian, dan button OK dan button tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Arfianto Pratama akan memberikan penjelasan mengenai apa saja yang biasa dilakukan petugas pada saat melakukan pendataan di aplikasi perpustakaan. Petugas memasukkan username yang sudah ada dalam database, yaitu username-nya admin dengan huruf kecil semua, dan passwordnya 1 sampai 5. Login. Selanjutnya petugas memasukkan data rak. Di sini saya sudah menyimpan data rak 1. Tambahkan lagi untuk data rak 02. Simpan. Data telah disimpan, tutup. Petugas juga memasukkan lagi seperti kategorinya itu ada novel atau komik. Di sini saya tambahkan saja buku referensi mahasiswa atau bisa jadi jurnal. Tambahkan, simpan, tutup. Pada kolom buku masukkan buku apa saja yang ada di perpustakaan tersebut. Kode bukunya misalkan 01, judul bukunya Dilan 1991, kategorinya novel, raknya 01, stoknya misalkan ada 5. Simpan. Data telah disimpan akan tampil pada tabel buku yang seperti gambar berikut. Selanjutnya tutup. Kita masukkan form peminjam yang berisikan itu ada kode peminjam, nomor KTP, nama peminjam, alamat, telepon. Untuk nomor KTP di sini misalkan diisikan dengan, bisa diganti juga nomor mahasiswa atau nomor data mahasiswa. Tidak perlu data KTP. Kita masukkan saja 321 5050 misalnya. Nama peminjamnya di sini itu bisa isikan nama saya sendiri, Aji. Alamatnya Karaba. Teleponnya 08 12 12 12. Misalkan. Klik simpan, data telah disimpan. Sesuai gambar, sesuai data. Tutup. Misalkan anggota atau peminjam akan meminjam sebuah buku. Kita klik tabel peminjaman. Kita klik tabel transaksi peminjaman. Di sini sudah ada nomor peminjaman, yaitu dengan angka berurutan tanggal saat ini dan orang keberapa yang meminjam hari tersebut. Misalkan tanggal 12 bulan 6 2020. Nah, 1 di sini adalah orang pertama yang meminjam pada hari tersebut. Kita cari kode bukunya. Misalkan kode bukunya itu 01. Seperti yang kita isikan tadi. Keluarlah Dilan 1991 dengan kategorinya novel dan rak ke-1. Kode peminjamnya, masukkan kode peminjamnya. Misalkan kode peminjam tersebut itu ada apa saja, seperti yang data tersebut tadi saya isikan. Otomatis pelanggan 1, kita tulis PLGN 1 sesuai data. Oke. Nah, di sini kan langsung terinputkan nama saya sendiri. Ada nomor KTP, nama peminjam, alamat, telepon. Nah, kita atur tanggal pinjam dan tanggal kembali. Misalkan tanggal kembalinya itu ada berapa hari selama peminjamannya. Atau perpustakaan tersebut mengatur skema 1 buku untuk 1 minggu. Nah, misalkan tanggal kembalinya harus tanggal berapa?
Misalkan di sini tanggal 13 atau tanggal 14. Kita inputan tanggal 14. Lama pinjamnya otomatis keisi 2 hari. Selanjutnya klik OK. Proses. Data telah masuk. Tutup. Lanjut tutup. Nah, ketika klik pengembalian, kita cari nomor peminjaman. Nomor peminjam tersebut bisa kita kopikan dari data peminjaman, yaitu yang ini, nomor peminjaman yang sesuai tanggal dan orang keberapa yang pertama kali meminjam. Kita kopikan, tutup, klik button pengembalian, klik cari nomor peminjaman, kita pastekan, oke, langsung keluar kode peminjam dengan PLGN 1, nomor KTP-nya sesuai, nama peminjam, alamat, telepon, dan kode bukunya sudah tertera. Di sini telat hari -2 artinya dimaksudkan di sini itu tidak telat atau sama dengan orang tersebut meminjam buku tersebut pada hari itu juga dan mengembalikan pada hari itu juga. Klik OK, data telah diproses pada tabel peminjaman dan data tersebut sudah hilang. Untuk pada tabel buku, di sini kita juga bisa mengedit tabel buku dengan klik field atau kolom buku yang ingin kita edit. Misalkan di sini kita tambahkan gambar. Nah, misalkan kita tambahkan gambar. Contohnya ini, kita klik ubah, data telah diubah, tutup. Nah, dan itulah hasil aplikasi kami yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam membuat suatu sistem software perlu diperhatikan agar tahap-tahap dalam pembangunannya sesuai dengan metode yang kita pilih, agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan user sehingga dapat mempermudah user dalam mengelola suatu data. Saran, kami berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca khusus dalam bidang teknologi informasi. Kami juga mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing mata kuliah pemrograman visual, Bapak Kiki Ahmad Baihaqi, MKOM. Dosen pembimbing mata kuliah basis data, Bapak Adi Rizky Pratama, MKOM. Dosen pembimbing mata kuliah rekayasa perangkat lunak, Ibu Ayu Ratna Juwita, MKOM, yang telah memberi kami tugas demi kebaikan diri kita sendiri.